Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Kabupaten Malang bersinar. Halo Sobat Sangar, perkenalkan saya Adi Pratama selaku host pada podcast siang hari ini. Dalam program ini kami akan membahas mengenai seputar BNN itu sendiri. Jadi, di acara kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik untuk kita ketahui bersama, yaitu tugas-tugas subbagian umum di BNN Kabupaten Malang. Baik, saya akan mulai acara kali ini. Saya di sini tidak sendirian. Kali ini di sebelah saya telah hadir narasumber kita, Bapak Brahma Triyoga Aji Laksono SIKOM selaku Kepala Subbagian Umum BNN Kabupaten Malang. Selamat siang Pak Brahma. Selamat siang Mas Adi. Apakah siang hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Mas Adi, kita semangat, masih sehat walafiat. Mas Adi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat puasa ya Mas Adi ya? Tetap semangat puasa Pak untuk Ramadan tahun ini. Siap. Boleh disapa teman-teman yang ada di rumah, Sobat Sangar yang ada di rumah sekalian perkenalan Bapak. Terima kasih Mas Adi. Halo Sobat Sangar, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam acara podcast BNN Kabupaten Malang. Perkenalkan, nama saya Brahma Triyoga Aji Laksono SIKOM atau yang akrab dipanggil Pak Brahma. Di sini saya selaku Kasubag Umum BNN Kabupaten Malang. Saya bekerja di BNN Kabupaten Malang sudah sejak tahun 2013 sehingga apabila terhitung mulai hari ini saya sudah ada di BNN Kabupaten Malang kurang lebih 12 tahun. Mungkin itu yang awal bisa saya sampaikan, Mas Adi. Siap. Baik, mari kita awali dengan pertanyaan yang pertama, Bapak. Siap. Apa sih subbagian umum itu serta fungsi dan tugas-tugasnya, Bapak? Baik, terima kasih Mas Adi. Mas Adi dan juga Sobat Sangar BNN Kabupaten Malang. Perlu saya sampaikan bahwa subbagian umum adalah salah satu seksi ataupun bidang di BNN Kabupaten Malang yang mempunyai tugas untuk mendukung program P4GN, yaitu kami bertugas untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang meliputi dari sisi anggaran operasional, manajemen, dan sumber daya manusia serta sumber daya alatnya itu sendiri. Jadi kami dari sebagian umum mendukung adanya kegiatan-kegiatan di BNN Malang, khususnya dari sisi operasional dan manajemen kinerja sekaligus juga SDM di BNN Malang. Kira-kira seperti itu, Mas Adi. Baik, Bapak. Dan berapa sih Pak total pegawai dari BNN Malang? Dan apakah dengan jumlah yang ada tersebut sudah optimal untuk menjalankan semua pekerjaan yang ada di BNN Kabupaten Malang? Oke, jadi kalau jumlah pegawai Mas Adi dan Sobat Sangar semua, saat ini BNN Malang memiliki jumlah pegawai sebanyak 35 personil. Adapun 35 personil itu kami ada beberapa sumber ataupun kategori kepegawaian. Yang pertama ada dari ASN ataupun PNS itu sejumlah 12 personil. Kemudian ada dari TNI yang sekaligus juga menjabat sebagai kepala 1 personil, kemudian ada dari Polri yang bertugas di bidang seksi pemberantasan ada 4 personil, jadi sudah 17 personil ya Mas Adi ya. Siap. Dan 18 personil adalah dari tenaga kontrak yang kami biasa sebut PPNPN, yaitu pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nah, untuk jumlah 35 sendiri Mas Adi dan Sobat Sangar semuanya, kita semaksimal mungkin mengoptimalkan seluruh potensi pegawai yang ada sehingga seluruh kegiatan di BNN Malang ini sekaligus program-programnya dapat kita laksanakan dengan baik, tentunya dengan konsekuensi tertentu. Misal ada 1 personil, 2 personil yang mereka harus merangkap jabatan Mas Adi. Jadi kalau dikatakan cukup, kita cukup, tapi memang kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan ataupun daftar susunan pegawai yang resmi dari pemerintah pusat itu seharusnya di setiap masing BNNK itu ada sekitar 60 pegawai. Jadi kalau bicara
kekurangan pegawai, kita masih ada kekurangan mungkin sekitar 25 orang, tapi bagaimanapun itu kan tidak bisa menjadi suatu alasan bagi kita untuk mengurangi ataupun meniadakan program-program yang sudah diagendakan oleh pemerintah. Jadi dengan 35 personel ini, insya Allah kita masih bisa menghandle seluruh kegiatan yang sudah direncanakan. Kira-kira seperti itu. Dari 35 pegawai ya Pak ya? Ya. Itu dibagi menjadi berapa bagian Pak untuk di Kabupaten Malang ini? Ya, kalau bagian kita ada 4 ya Mas Adi dan Sobat Sanggar semua. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama adalah sebagian umum sendiri, kemudian ada bidang rehabilitasi, kemudian ada bidang pemberantasan dan juga bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 4 bidang. Namun dari 35 personel tadi tidak semuanya ada di bidang-bidang ya Mas Adi ya. Jadi mereka ada yang bekerja sebagai security, petugas kebersihan, pramusaji, seperti itu. Jadi kalau di bidang-bidang mungkin hanya sekitar 25 orang yang turun langsung ke lapangan, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada program inovasi yang diberikan kepada para pegawai untuk meningkatkan pengembangan kapasitas pegawai itu sendiri, Pak? Baik, mengenai pengembangan kapasitas ataupun peningkatan kapasitas pegawai, Mas Adi, kita setiap tahun sebetulnya ada program yang kita agendakan untuk peningkatan kapasitas pegawai itu, yang mana tujuannya dari program itu adalah kita mengoptimalkan kekuatan kebersamaan antar personil itu melalui kegiatan outbound. Jadi kita agendakan setiap tahun ada kegiatan outbound keluar kantor, yang mana itu diikuti seluruh pegawai. Nah, di situ nanti mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mendukung keretatan atau kerukunan antar pegawai. Jadi kan kalau kita di kantor itu Mas Adi ya, kan kita sudah banyak tugas-tugas, ada mungkin kendala-kendala dan sebagainya, sehingga tidak memungkiri adanya suatu permasalahan dalam internal kantor itu sendiri. Oleh sebab itu kita bangun silaturahmi, kerjasama, kekuatan di luar, yang mana program outbound itu nanti kita buat seperti permainan, seperti games-games tertentu yang itu bisa mengelaborasi mereka, sehingga mereka nanti bisa sejenak memikirkan atau menyingkirkan penat-penat yang mereka hadapi di kantor, dan juga mungkin katakanlah ada 1-2 personil yang mungkin ada masalah antar individu, bisa kembali menjadi cair karena ada kegiatan-kegiatan semacam itu yang tujuannya memang untuk meminimalisir segala potensi yang mungkin bisa menghambat kinerja kantor. Kira-kira seperti itu, Mas. Siap. Dan seterusnya, bagaimana kebijakan jika ada pegawai yang sakit, mendapatkan musibah, apakah bisa mendapatkan cuti atau mendapatkan izin di PNN Kabupaten Malang ini? Baik, bagaimana jika ada pegawai sakit, musibah, ya, perhalangan hadir, Mas Adi ya. Jadi kita sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa setiap pegawai berhak mengajukan cuti. Nah, cuti itu ada beberapa kategorinya. Contohnya misalnya cuti tahunan. Cuti tahunan itu dia berhak untuk mengambil cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja dalam 1 tahun, dan itu bisa digunakan untuk segala apapun keperluannya di luar sakit ataupun melahirkan. Contoh misalnya tadi Anda bilang ada musibah seumpama seperti itu, atau perhalangan hadir karena suatu hal, mungkin ada acara, menikah, ada acara keluarga misalnya seperti itu, mereka berhak untuk mengambil hak cuti tahunan, jumlahnya 12 hari kerja. Nah, di luar itu Mas Adi, ada juga cuti sakit namanya. Jadi kalau cuti sakit spesifik ya Mas Adi ya. Jadi kalau orang itu sakit, dia tidak perlu mengambil cuti tahunan. Cukup menunjukkan surat keterangan pemeriksaan dokter, surat keterangan sakit. Nah, itu nanti akan kita sesuaikan jumlah hari kerjanya sesuai dengan yang ada di surat tersebut. Untuk selanjutnya ada lagi cuti melahirkan. Itu khususnya bagi ibu-ibu atau pegawai perempuan ya yang mempunyai kegiatan untuk melahirkan. Jadi mereka berhak untuk mengajukan cuti melahirkan. Jumlahnya biasanya kita samakan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu sejumlah 90 hari kerja. Bukan 90 hari kalender atau 3 bulan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah kehadiran, mereka bisa melakukan beberapa kategori
izin ataupun cuti yang sudah saya sebutkan tadi. Kira-kira Gini Pak, Iya, mengenai yang pegawai yang melahirkan, betul. kan pegawai cewek ini yang melahirkan. Ya. Nah, seumpama punya suami yang juga bekerja di instansi tersebut, apakah diperkenankan juga mendapatkan cuti? Oke, terima kasih Mas Ade. Jadi perlu kami sampaikan sobat Sanggar semua untuk cuti melahirkan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa yang berhak mengajukan cuti melahirkan adalah pegawai perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan seorang suami atau pegawai pria juga mengambil izin cuti dalam rangka melahirkan, cuma konteksnya bukan cuti melahirkan ya Mas Ade ya namanya ya. Jadi tetap cuti alasan penting. Nah, ada lagi itu namanya cuti alasan penting. Alasan pentingnya apa? Menemani istri melahirkan. Nah, untuk itu kami juga memberikan fasilitas tersebut sehingga apabila ada seorang pegawai yang dalam hal ini istrinya memiliki momen untuk melahirkan seorang anak, yang bersangkutan bisa untuk mengajukan cuti alasan penting, yaitu untuk menemani istri melahirkan. Dan durasinya, Mas Adi dan Sobat Sanggar semua, mengikuti durasi istri melakukan rawat inap di rumah sakit. Jadi semaunya seorang istri melahirkan itu melalui operasi sesar, biasanya kan seperti itu Mas Adi ya, zaman sekarang banyak yang melalui sesar, itu rata-rata ada sekitar 5 hari di rumah sakit. Nah, nanti yang bersangkutan melampirkan surat keterangan rawat inap sejumlah hari yang tertera di situ, itulah yang kita berikan cuti alasan penting. Dan cuti alasan penting ini tidak memotong kuota cuti tahunan. Jadi di luar itu, karena konteksnya kan penting. Nah, tapi untuk misalnya yang ibu-ibu itu melahirkan secara normal nih, misalnya Mas Adi ya, kan mungkin tidak selama itu. Nah, nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Misalnya dia memang membutuhkan perawatan ataupun perhatian mungkin hanya sekitar 2 hari, 3 hari, seperti itu, nanti tetap kita berikan fasilitas cuti alasan penting, bisa ditambah dengan cuti tahunan apabila masih dirasa kurang mencukupi. Jadi bukan yang selama 3 bulan atau 90 hari kalender tadi ya. Kalau itu hanya berlaku untuk yang pegawai perempuan atau ibu-ibu yang melahirkan. Ya, seperti itu Bapak. Oh ya, cukup jelas untuk Sobat Sanggar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak untuk bisa bergabung menjadi anggota di BNN Kabupaten Malang? Baik, untuk Sobat Sanggar semuanya, apabila ingin bergabung di BNN Kabupaten Malang, tentu kita dalam hal ini kita mengikuti adanya seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yaitu kita melalui mekanisme CPNS. Namun perlu diketahui semuanya bahwa mekanisme CPNS ini semua yang menentukan adalah BNN pusat, sehingga apabila tidak ada kuota untuk di BNN Kabupaten Malang, sehingga tidak dapat kita terima melalui jalur CPNS, Mas Adi dan Sobat Sanggar semuanya. Dan kalaupun melalui jalur di luar itu, kita ada lagi namanya jalur pegawai kontrak atau PPNPN yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, untuk pegawai kontrak ini biasanya akan kita open apabila ada lowongan yang tersedia. Contohnya yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kita ada 35 personil. Seandainya dari 35 personil itu nanti mereka ada yang berhalangan tetap, atau mungkin mereka mengundurkan diri, ataupun mungkin mereka resign dan sebagainya, tentunya ada kuota di situ. Nah, disitulah nanti kita melaksanakan open recruitment. Biasanya kita akan membuka lowongan melalui media sosial. Namun perlu diketahui semua Mas Adi bahwa dan Sobat Sanggar bahwa sejak tahun 2024 kemarin, karena kita sudah ada permintaan dari pusat untuk mendata seluruh pegawai kontrak, sehingga untuk pengadaan pegawai kontrak di tahun 2025 ini kami tiadakan, karena sekarang kita sedang menata sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tidak boleh lagi ada namanya pegawai kontrak di instansi pemerintah, sehingga itu kita sementara ini sedang menyelesaikan tenaga kontrak yang sudah kemarin kita data, kita masukkan sebagai ASN di BNN Malang, sehingga untuk tahun ini Sobat Sanggar mohon maaf di BNN Malang tidak bisa menerima pegawai karena memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan rekrutmen seperti itu. Untuk mekanismenya sendiri itu bagaimana sih Pak untuk P3K di lembaga BNN?
Ya, itu sendiri? mekanisme P3K. Jadi kalau sesuai yang kemarin kita laksanakan, Mas Adi dan Sobat Sanggar semua, bahwa P3K yang kita akan angkat menjadi ASN di tahun 2025 ini atau 2026 nanti yang 26. sesuai dengan peraturan yang terbaru, bahwa mereka adalah yang sudah bekerja di BNN Hotel Malang selama minimal 2 tahun terakhir. Oke. Sehingga untuk yang baru bekerja ataupun di bawah 2 tahun, yang bersangkutan tidak dapat kita ajukan untuk menjadi pegawai P3K. Namun yang bersangkutan nanti tetap bisa kita berdayakan atau kita pekerjakan di sini dengan status outsourcing, karena amanat undang-undang tidak boleh lagi menuliskan ataupun menerangkan pegawai kontrak. Jadi adanya adalah pegawai outsourcing. Outsourcing itu semacam pegawai kontrak, Ya. namun tidak antar lembaga. Jadi yang bersangkutan dengan pihak penyedia, kita melakukan kontrak dengan pihak penyedia, seperti itu kira-kira. Jadi tidak menyalahi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, gitu Mas Adi. Ya. Baik Bapak, untuk jam kerja dari BNN itu sendiri, apakah ada perbedaan pada bulan suci Ramadan tahun ini Bapak? Ya, untuk jam kerja kita ada perbedaan Mas Adi dan Sobat Sanggar semua, bahwa sesuai dengan surat edaran Kepala BNN RI yang ditandatangani, bahwa untuk jam kerja di bulan puasa kita ada perubahan percepatan ataupun penyesuaian, yang mana yang biasanya kita melaksanakan kegiatan dimulai pukul 7:30, kita mulai masuk di pukul 8 pagi, dan untuk selesainya biasanya kita selesai di pukul 4 sore, sekarang menjadi pukul 3 sore. Jadi ada penyusuan waktu sekitar 1,5 jam lebih cepat dalam rangka menyikapi berlangsungnya bulan suci Ramadan. Seperti itu Mas Adi. Baik. Jadi lebih memangkas waktu gitu ya Pak untuk di bulan suci Ramadan tahun ini. Betul, memangkas waktu. Jadi yang kita pangkas adalah waktu istirahatnya juga Mas Adi. Jadi waktu istirahat, kalau di luar bulan suci Ramadan kita ada waktu istirahat 1 jam untuk melaksanakan ya sholat duhur, makan siang. Tapi kalau di bulan suci Ramadan kita tidak ada makan siang Mas Adi ya. Jadi kita cukup untuk melaksanakan sholat, kita pangkas menjadi setengah jam. 30 menit aja 30 menit aja untuk waktu istirahatnya. Untuk waktu bekerja memang sesuai dengan anjuran pemerintah, memang juga ada penyesuaian sekitar 1 jam lebih pendek. Pendek. Betul. Makanya kita di total menjadi 1,5 jam penyesuaiannya. Seperti itu. Baik Bapak. Nah, untuk kegiatan yang menonjol dari subbagian umum yang bersentuhan langsung ke masyarakat itu ada nggak sih Pak? Oke, jadi kalau kegiatan menonjol subbagian umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Mas Adi, jadi karena subbagian umum ini sebenarnya kan kita lebih banyak mendukung di balik layar tentang program-program pemberantasan, penyalahgunaan narkoba. Jadi kita dukung operasional, kita dukung anggaran, kita dukung peralatan, mungkin juga kendaraan operasional dan sebagainya, fasilitas. Nah, kalau yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, kita memang kurang ya Mas Adi, karena kita banyak mendukung di balik layar. Kalau ibaratnya kita mendorong lah seperti itu. Namun ada juga kami program yang menjadi unggulan buat teman-teman mahasiswa ini Mas Adi ya. Jadi kita ada namanya program magang. Nah, program magang ini kan miliknya dari subbagian umum. Jadi untuk teman-teman Sobat Sanggar apabila sudah menjadi mahasiswa di tingkat akhir dan ada keperluan magang, nanti bisa melaksanakan magang di kantor BNN Hotel Malang Mas Adi. Jadi mereka akan kita bina, akan kita bimbing selayaknya sebagai pegawai di BNN Hotel Malang ini. Jadi meskipun statusnya magang, mereka kita anggap seperti seorang pegawai, sehingga mereka nanti bisa menimba ilmu, merasakan bagaimana sih sebenarnya bekerja di BNN Hotel Malang, meskipun tidak secara utuh mereka akan terlibat langsung, tapi minimal mereka akan banyak mengetahui, mempelajari tupoksi yang ada di BNN Hotel Malang, juga mungkin sebagian mereka bisa terjun langsung, seperti itu Mas Adi. Untuk pembukaan magang itu sendiri apa tiap tahun, apa tiap 6 bulan sekali gitu Pak? Ya. Kalau di
BNN Kabupaten ini? Jadi kalau masalah pembukaan magang kita bebas ya Mas Adi dan Sobat Sangar semua, bahwa tidak ada timeline ataupun waktu khusus yang kita sediakan, namun kita hanya menyediakan kuota. Jadi kuota yang kita sediakan sementara ini sejauh ini adalah 10 mahasiswa. Sehingga kapanpun Anda ingin melaksanakan magang di sini selama kuota 10 mahasiswa tersebut belum terpenuhi, masih dimungkinkan kapanpun waktunya. Oleh sebab itu, apabila ada teman-teman yang ingin melaksanakan magang di sini, segera melakukan permohonan, berkirim surat kepada kami sehingga kita dapat segera menjadwalkan dan segera membuat kuota, supaya nanti apabila ada rekan-rekan lain yang berminat, bisa kita filter apakah kuota masih tersedia ataupun sudah terpenuhi. Jadi kalau masalah waktu silahkan kita kembalikan kepada kampus ataupun para mahasiswa itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Untuk sobat-sobat Sangar dan juga para mahasiswa yang ingin magang di BNN Kabupaten Malang, kita selalu open untuk kuota magang yang berjumlah 10 orang di setiap tahunnya ya Pak ya? Iya, betul. Ya, di tiap tahunnya. Jadi setiap tahun ada 10 orang, tapi kan kadang itu magang tidak selalu dalam 1 tahun Mas Adi ya. Paling magang hanya 1 bulan, 2 bulan, paling lama 1 semester lah. Nanti makanya kita bisa bergilir. Oh, bisa bergilir ya Pak ya? Ya, jadi kita semua open dalam 1 tahun, kapanpun selama ada kuota, kita masukkan. Siap. Ada ya Pak keterkaitan BNN Kabupaten Malang dengan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang itu sendiri? Iya, tentu saja sangat ada ya Mas Adi ya. Jadi kita ada keterkaitan yang sangat baik dengan pemerintah Kabupaten Malang. Tentunya tanpa dukungan pemerintah Kabupaten Malang juga BNN Kabupaten Malang ini juga tidak akan terbentuk Mas Adi dan Sobat Sangar semua ya. Karena semua ini bisa menjadi wujud nyata ketika pemerintah Kabupaten Malang juga memberikan kontribusi yang nyata, memberikan kontribusi yang konkret. Jadi selama ini kalau Sobat Sangar ketahui semuanya bahwa kantor kita pun yang ada di Jalan Raya Pakai Haji 166 itu merupakan milik dari Pemkab Malang. Jadi kantor kita masih pinjam pakai Mas Adi ya. Jadi kendaraan, operasional kepala, dan operasional pegawai kita juga ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Malang. Nah, jadi untuk yang berkaitan dengan layanan, kita juga ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang, yang mana kita menempati salah satu stand di Mall Pelayanan Publik, Mas Adi ya. Jadi di Mall Pelayanan Publik itu menjadi satu tempat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang ingin mendapatkan informasi atau mungkin melaporkan adanya tindakan penyalahgunaan narkotika, ataupun mungkin ada konsultasi terkait program-program rehabilitasi, mungkin ada saudaranya yang ingin rehabilitasi, ingin tanya jawab dan sebagainya. Itu kita ada stand di MPP yang ada di Kepanjen. Jadi itu merupakan salah satu wujud konkret kerjasama kita dengan pemerintah Kabupaten Malang dan juga beberapa dinas ataupun OPD terkait. Baik Pak, yang untuk pertanyaan terakhir nih, untuk teman-teman semuanya, biar tahu lengkap alamat untuk BNN Kabupaten Malang itu sendiri, beralamatkan di mana sih Pak? Baik. Ini? Untuk alamat kantor BNN Kabupaten Malang sendiri, Sobat Sangar, kita ada di Jalan Raya Pakai Saji nomor 166, Desa Pakai Saji, Kecamatan Pakai Saji, Kabupaten Malang. Untuk kantor ini sangat mudah diakses, khususnya bagi warga Malang maupun warga kabupaten, yang mana kalau dari arah Kepanjen kita ada di sebelah utara Pasar Pakai Saji, kiri jalan. Nah, kalau dari arah Malang kota, kita ada di sebelah selatan SDN 1 Pakai Saji, kanan jalan. Kalau teman-teman ingin melihat lebih jelas, mungkin bisa di searching di Google Map, kita sudah ada kantor alamat kita yang jelas di situ. Sepertinya cukup untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Brahma. Apakah ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di rumah? Baik, pesan dan kesan untuk teman-teman Sobat Sangar semuanya. Marilah kita semua senantiasa mendukung program-program pemerintah khususnya dalam bidang P4GN, yang mana kita semua harapannya adalah generasi penerus bangsa yang menjadi tolak punggung negara kita ke depannya. Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh Sobat Sangar semuanya untuk menghindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun narkoba, dan juga sebisa mungkin rekan-rekan semuanya
mengeliminasi apabila ada di lingkungan sekitar yang mungkin teman-teman ketahui adanya penyalahgunaan, adanya mungkin beredar gelap, bisa melaporkan kepada kami supaya kami juga bisa menindaklanjuti terkait adanya kasus-kasus yang ada di lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun BNN Hutan Malang tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari Sobat Sanggar semuanya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Brahma selaku narasumber kita. Semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat bagi penonton dan juga Sobat Sanggar yang ada di rumah. Saya Adi Pratama, mewakili seluruh tim yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.